Halo rekan-rekan sekalian, kita berjumpa lagi di konten podcast episode 8 dari Amarbank, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai persaingan industri bank digital. Dengan saya Investor Relation dari Amarbank, Melki Darmawan. Nah, dalam membahas topik pada kali ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh narasumber, yaitu seorang praktisi yang kurang lebih sudah berkarir 14 tahun di pasar modal. Yang lain dan bukan ialah Pak Andi Wibowo Gunawan. Halo Pak Andi. Halo Mas Melki. Kabar sehat Pak? Sehat. Gimana Mas Melki? Sehat? Ya, sehat juga Pak. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan topik nih Pak, Ya. kayaknya kita pesan minum dulu kali ya? Boleh. Oke. Oke, Pak Andi, Ya. sebelum kita bahas industri bank digital, Ya. mungkin boleh sedikit diceritakan Pak, gimana sih awal mulanya digital lending ini mulai populer hingga saat ini? Ya. Boleh dibilang berdasarkan hasil penelitian yang saya lihat di lapangan. Jadi periode tahun 2000, jadi kita bagi nih, periode 2015 sampai 16 itu adalah periode munculnya mengenai P2P dan fintech. Nah, sebelum periode tersebut, sebelum periode 2015 sampai 16 adalah periode di mana kalau yang saya lihat pemain-pemain yang memberikan pinjaman kepada masyarakat itu ada 3 kategori. Pertama adalah loan shark, yang kedua adalah koperasi, yang ketiga adalah bank atau conventional banks kalau kita bilang pada saat ini. Nah, mereka itu punya karakteristik unik sendiri. Dari sisi platform pinjaman yang dia berikan adalah, kalau loan shark itu, kalau berdasarkan hasil survei saya di lapangan, itu maksimal mereka rata-rata kalau di Indonesia bisa kasih pinjaman sekitar 10 juta. Nah, kalau untuk si koperasi itu rata-rata bisa kasih pinjaman sekitar 50 juta maksimal. Nah, kalau untuk perbankan itu bisa masih pinjaman ke yang UMKM-nya itu bisa 200 atau bahkan lebih kalau untuk yang korporasi. Nah, dari ketiga player itu yang periode sebelum tahun 2015 atau 16, sebelum periode 2015-16 nih kita bilang ya, periode sebelum adanya fintech dan P2P lending. Berarti bisa dikatakan dari kultur yang terdahulu ada kesempatan dong Pak ini dari bank digital untuk melakukan lending yang lebih besar lagi kepada masyarakat. Nah, betul, tepat sekali, terutama untuk industri digital banks. Nah, kita berdasarkan hasil survei saya di lapangan dan juga saya cek di internet, itu fintech ilegal itu per bulan dia ngasih bunga 60%. Oke, P2P lending itu memberikan bunga 12% per bulan. Sedangkan digital bank itu hanya 4%. Artinya apa? Dari sisi bunga yang ditawarkan kepada masyarakat, dari sisi bunga pinjaman yang ditawarkan kepada masyarakat, itu digital banks itu lebih murah, jauh. Sehingga menurut saya, selama digital banks atau sebuah digital banks bisa memberikan promosi yang bagus dan dikenal makin banyak oleh masyarakat, artinya tidak tertutup kemungkinan digital banks ini bisa mengambil pasar dari siapa? Pasar dari fintech ilegal, P2P lending. Nah, seperti itu. Jadi dengan suku bunga yang lebih murah, itu sebenarnya opportunity untuk digital banks atau competitive advantage dari si digital bank suatu bank gitu. Oke, berarti memang ada banyak kesempatan tuh Pak di situ ya. Tapi kalau dari market size lendingnya sendiri bagaimana sih Pak untuk di Indonesia saat ini? Nah, kalau dari market size lendingnya menurut saya gini, Gen Y dan Gen Z itu kalau kita lihat apabila ada 2 profesi, bekerja di kantoran seperti biasa pada umumnya atau berwirausaha. Nah, kecenderungannya kalau dari hasil survei BPS itu tendensinya itu untuk milenial melakukan menjadi entrepreneur itu tendensinya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan juga kondisinya juga untuk milenial, Gen Y dan Gen Z, generasi Y dan generasi Z, itu mereka juga boleh dibilang sudah melek internet gitu. Sehingga dari bonus demografi Indonesia juga kita tahu populasi di Indonesia itu sekitar hampir 50%, boleh dibilang didominasi oleh untuk generasi milenial. Jadi
dari secara keseluruhan, dari sisi competitive advantage, dari sisi bunga, digital banks lebih murah dibandingkan kompetitor di market yang seperti P2P lending dan juga fintech ilegal. Nah, dari sisi prospek pertumbuhannya ke depan, kalau menurut saya dengan adanya tendensi banyakkan generasi milenial cenderung untuk berbisnis atau berwirausaha, itu udah sebuah opportunity yang kita lihat. Yang kedua juga banyak populasi Indonesia ini saat ini didominasi oleh milenial gitu. Jadi secara overall menurut saya prospeknya dari sisi lending marketnya itu cukup menarik dan cukup solid untuk jangka menengah dan jangka panjangnya. Oke Pak, berarti bisa dikatakan digital bank yang punya aplikasi digital lending ini memang masih punya prospek yang cerah ya Pak? Betul. Nah ini sebenarnya inline juga nih Pak dari sisi kita Amar Bank, karena kita saat ini punya platform digital lending bernama Tunaiku yang sebenarnya performa lendingnya secara kumulatif dari 2014 hingga Oktober 2021 itu sudah berhasil memberikan lending sekitar 6,4 triliun rupiah. Dan untuk rate dari Tunaiku sendiri sebenarnya mendukung statement dari Pak Andi tadi ya sebenarnya, karena rate dari Tunaiku ini cukup murah, per bulan itu hanya sampai 2% hingga 5%. Nah kalau saya boleh tahu nih Pak, dari perspektif Pak Andi sendiri bagaimana sih Pak Tunaiku ini? Oke, kalau dari menurut pendapat saya dari sisi perspektif praktisi pasar modal, Tunaiku ini ada bagusnya, ada sisi positif, tapi juga ada sisi negatifnya. Kalau berdasarkan data hasil analisa saya, positifnya adalah jumlah angka yang di-download oleh masyarakat untuk aplikasi Tunaiku. Berdasarkan saya cek di Play Store itu sekitar 6 juta plus download yang di-download aplikasinya. Nah, tapi untuk bank-bank digital yang lain, ada beberapa bank digital yang lain itu dia sudah di-download oleh masyarakat sekitar 10 juta plus. Itu dari kalau kita bilang dari sisi kekurangannya. Tapi yang saya agak shock secara personal untuk aplikasi Tunaiku ini adalah rating, quality, di mana itu angkanya itu 4,5 bintangnya itu 4,5. Jadi hasil dari review oleh masyarakat yang mendownload itu mengatakan Tunaiku tuh rata-rata tuh nilainya 4,5 ratingnya. Kalau dibandingin beberapa bank, bahkan ada beberapa bank digital yang ratingnya cuma di bawah 4 loh. Nah itu yang saya melihatnya. Nah jadi kalau menurut saya Tunaiku secara personal dari perspektif praktisi pasar modal, saya melihat Tunaiku tuh bagus. Oke, ini sebenarnya menarik juga. Berarti memang Tunaiku ini bisa jadi driver yang bagus berarti untuk performa Amar Bank ke depannya. Betul. Nah, kalau Pak Andi melihat sendiri nih, sebenarnya prospek fundamental Bank Amar ini sudah terlihat memang lebih mengarah ke positif. Ya. Nah, kalau dari perspektif Pak Andi sendiri hingga saat ini fundamental dari Amar Bank sendiri dan valuasi sahamnya bagaimana sih Pak? Nah, kalau untuk sisi fundamental, ini nih yang menarik dari Bank Amar. Nah, bayangkan Bank Amar ini belum disuntik strategic investor, baru mau right issue, tapi bottom line-nya udah plus loh. Iya. Nah, ada beberapa bank yang setelah disuntik dulu dananya dari hasil right issue, baru untung. Iya. Jadi kalau menurut saya, dengan adanya rencana right issue ini, ke corporate action right issue, saya optimis, bayangkan belum disuntik aja udah untung. Jadi saya melihat kalau udah ada pendanaan baru, tidak tertutup kemungkinan, saya masih optimis dari pendapat pribadi saya, ini kinerjanya Bank Amar akan solid ke depannya, akan tetap bertumbuh dari kinerja laba bersihnya. Nah, dari sisi valuasi, ini juga amazing, saya agak shock, itu kaget ya. Pada saat saya cek dari price to book value-nya, itu PB/PB-nya itu masih di bawah plus 1 standar deviasi. Artinya memang sedikit di atas rata-rata, tapi masih sekitar 2, something, masih below 3 times PBV gitu. Kalau dibandingin beberapa bank digital yang lain, dari sisi valuasi, banyak tuh bank digital yang PBV-nya seperti rasa PI. Rasa PI-nya itu adalah udah double digit. Nah, tapi Bank Amar ini masih
di bawah 3. Jadi secara valuasi kalau kita compare apple to apple, bank digital yang Bank Amar sama bank digital yang udah beberapa bank digital yang lagi booming saat ini, yang lagi populer di kalangan investor, itu saya lihat jauh lebih murah dan lebih menarik sih ya, honestly. Oke, Pak Andi, berarti cukup menarik ya Pak ya, topik bahasan kita hari ini terkait persaingan industri bank digital. Betul sekali. Oke, rekan-rekan sekalian, berarti dapat saya simpulkan bahwa untuk topik podcast hari ini adalah ada banyak kesempatan untuk digital banking terus bertumbuh, khususnya bagi Amar Bank yang saat ini mempunyai platform digital lending yaitu Tunaiku. Dan jika dilihat dari valuasi saham sendiri, saham Amar masih dalam PBV yang sangat murah, yang tentunya bisa jadi pertimbangan rekan-rekan sekalian untuk salah satu tujuan investasi saat ini. Oke, dengan berakhirnya podcast episode kali ini, mungkin saya akan ucapkan terima kasih Pak Andi. Oke, terima sudah kasih Mas menemani Melki. Amar Bank hari ini. Terima kasih. Oke, rekan-rekan sekalian jangan lupa like dan subscribe channel Amar Bank. Dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. See ya.